Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Perhatikan gambar berikut. Di gambar yang pertama, di sini ada air, ya, segelas air dengan pH 7, ya, karena air itu netral. Kemudian ke dalam air tersebut diteteskan atau dilarutkan HCl 0,01 molar. Nah, setelah diukur pH setelah diteteskan larutan HCl, ternyata pH-nya berubah jadi 2. Ya, dari 7 menjadi 2. Kemudian yang kedua ada HCl ya 100 ml, pH-nya 5. Kemudian diteteskan NaOH 1 ml, NaOH konsentrasinya 1 molar. Ternyata pH-nya berubah jadi 12. Kemudian yang ketiga ada larutan CH3COH, ya, campuran dan CH3CO- yang memiliki pH 4,74. Kemudian diteteskan HCl 0,01 molar sama dengan gambar yang pertama tadi. pH-nya berubah, ya. Perubahannya sedikit kecil, ya, dari 4,74 menjadi 4,66. Kemudian yang keempat, ya, larutan yang sama dengan pH 4,74 diteteskan NaOH 0,01 molar, ya, pH-nya berubah naik, ya, tapi naiknya sangat sedikit, ya, dari 4,74 menjadi 4,8. Nah, dari keempat gambar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gambar yang pertama, ya, percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua, itu kesimpulannya larutannya tidak dapat mempertahankan pH pada sedikit penambahan asam dan basa. Nah, sedangkan di percobaan yang kedua dan ketiga, ya, itu larutannya dapat mempertahankan pH, ya. Walaupun berubah, tapi perubahannya tidak signifikan atau perubahannya sangat kecil. Dari 4,74 menjadi 4,66, dari 4,74 menjadi 4,8, itu dapat mempertahankan pH. Nah, larutan yang dapat mempertahankan pH itu disebut dengan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH pada sedikit penambahan asam, penambahan basa, dan pengenceran. Nah, larutan penyangga ada dua. Yang pertama larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu adalah larutan penyangga yang bersifat asam, atau larutan penyangga yang memiliki pH di bawah 7. Komponen dari larutan penyangga asam, ya, larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, ya, asam lemahnya, contoh asam lemah misalkan CH3COH. Nah, basa konjugasi dari CH3COH itu adalah CH3CO-. Ya, jadi untuk mencari basa konjugasi itu tinggal dilepaskan H+-nya. Jadi CH3COH, maka basa konjugasinya CH3CO-. Yang kedua HCN. Basa konjugasinya adalah CN-. Jadi komponen penyangga dari larutan penyangga asam itu bisa HCN dan CN-, bisa juga CH3COH dan CH3CO-, ya. Jadi komponennya ada dua, yaitu asam lemah dan basa konjugasinya, ya. Nah, akhirannya ini merujuk pada asam lemahnya. Jadi kalau misalkan asam lemahnya CH3COOH dan maka CN-nya itu bukan basa konjugasinya, ya. Jadi basa konjugasi dari CH3COOH ya harus CH3CO-. Basa konjugasi dari HCN ya harus CN-, ya. Tidak bisa CH3COOH dengan CN-. Contoh yang ketiga H2CO3 dan HCO3-. Nah, itu komponen larutan penyangga asam. Misal, ya, CH3COH, misalkan asam lemah, ya, CH3COH itu asam lemah, larutan asam lemah akan terion sebagian kecil menghasilkan CH3CO- dan H+. Nah, CH3CO- ini adalah basa konjugasinya dari CH3COH. Nah, jadi kalau asam lemah itu memiliki sifat penyangga, tidak. Jadi kalau hanya asam lemah
Ya, jawabannya itu tidak memiliki sifat penyangga. Kenapa? Karena basa konjugasi yang dihasilkan dari asam lemah itu sangat sedikit, ya. Nah, ini penjelasannya. Konsentrasi basa konjugasi dari asam lemah itu sangat sedikit dan tidak mencapai kapasitas penyangga. Yang dimaksud kapasitas penyangga itu adalah perbandingan asam lemah dan basa konjugasinya paling bagus itu sama, ya, atau 1:10 ya. Nah, kalau hanya dari asam lemahnya saja, basa konjugasi dari asam lemahnya saja itu sangat sedikit ya, tidak mencapai kapasitas penyangga. Ya, sama ataupun berbeda ya, tapi perbedaannya tidak jauh ya. Misalkan 1:10. Nah, karena sangat sedikit basa konjugasi dari asam lemah, maka konsentrasi basa konjugasi itu ditambah dari garamnya. Garam tersebut akan terionisasi sempurna, ya, garam itu akan terionisasi sempurna sehingga menghasilkan basa konjugasi yang banyak. Nah, berarti harus dicampurkan dengan garam yang mengandung basa konjugasi CH3CO-, ya. Contoh garamnya adalah CH3CONA. Nah, CH3CONA itu adalah garam, ya. Itu sudah dibahas di hidrolisis garam. Nah, kalau dilarutkan akan terionisasi menghasilkan CH3CO- dan Na+. Dan CH3CO- yang dari garam ini itu akan menambah basa konjugasi dari asam lemah. Bahkan dalam perhitungan, ya, basa konjugasi dari larutan penyangga asam ini dalam perhitungannya hanya dianggap dari garamnya saja, ya. Basa konjugasi dari asam lemah itu tidak diabaikan dalam perhitungannya karena konsentrasinya sangat sedikit. pH larutan penyangga asam, ya, misalkan suatu larutan penyangga asam Ha terurai menjadi H+ dan A-, ion A-. Nah, basa konjugasi dari Ha, di mana Ha itu asam lemah misalkan, basa konjugasinya adalah A-. Dan A- kalau hanya hasil dari ionisasi asam lemah itu sangat sedikit, maka perlu ditambah dari garamnya. Nah, misalkan A- ini sudah ditambah dari garamnya. Nah, karena ini sistem kesetimbangan, ya, maka Ka bisa dicari, ya. Tetapan kesetimbangannya untuk asam lemah sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha, semuanya pangkat 1 karena koefisiennya 1. Nah, H+ kalau dikeluarkan kali A- sama dengan Ka kali Ha. Nah, kita mau mencari pH larutan penyangga asam. Nah, kalau mencari pH maka H+-nya harus diketahui. Nah, sekarang akan mencari rumus dari konsentrasi H+. Oke, berarti H+ sama dengan, secara matematik H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi A-. Atau H+ sama dengan Ka dikali Ha itu adalah konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Nah, dikarenakan larutan penyangga itu dalam wadah yang sama atau dalam sistem yang sama, maka volumenya pasti sama. Kalau volumenya pasti sama, maka konsentrasi itu akan sama dengan, perbandingannya akan sama dengan molnya, sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan, ya, bisa juga ditulis rumusnya Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Ya. Nah, kalau sudah ada H+, maka bisa dicari pH-nya, rumus pH sama, ya, negatif log konsentrasi H+. Jadi yang berbeda itu mencari konsentrasi H+-nya, ya. Jadi kita sudah belajar mencari konsentrasi H+ dari asam kuat, dari asam lemah, kemudian dari garam, ya, dari garam yang bersifat asam di hidrolisis garam, kemudian sekarang dari larutan penyangga asam. Ya. Berikutnya, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan penyangga yang bersifat basa atau pH-nya di atas 7. Nah, komponen larutan penyangga basa terdiri dari basa, lemah, dan asam konjugasinya. Kalau tadi komponen penyangga asam itu asam lemah dan basa konjugasinya, kalau larutan penyangga basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, basa lemahnya misalkan NH4OH, maka asam konjugasinya adalah NH4+. Nah, atau NH4OH, ya, bisa juga ditulis NH3,
ya, NH3, basa konjugasinya NH4+. Nah, jadi NH3 dengan NH4OH itu sama, ya. Jadi NH4OH itu adalah NH3 yang terikat pada molekul air. Sebetulnya penulisan yang paling tepat itu adalah NH3, ya. NH3 yang terikat pada molekul air. Jadi bisa juga ditulis NH4OH itu NH3 plus H2O. Ya. Jadi supaya mudah maka digabungkan saja jadi NH4OH walaupun tidak ada senyawa NH4OH. Ya. Jadi kalau ada NH4OH itu adalah NH3 yang terlarut dalam air. Nah makanya kalau konjugasi ya pasangan asam basa konjugasi kalau basa lemah kalau basanya NH3 maka asam konjugasinya tinggal menambah H+ jadi NH4+. Kalau ada NH4OH hilangkan saja OH-nya ya. Jadi sama. Misal ya. Nah, saya menggunakan NH4OH saja. Nah, ini basa lemah ya. Kalau hanya dari basa lemah terionisasi menghasilkan NH4+ dan OH-. Dan NH4+ itu adalah asam konjugasi dari NH4OH. Nah, sama seperti tadi ya di larutan penyangga asam ya. Asam konjugasi yang berasal dari basa lemah yaitu NH4+ itu sangat sedikit, tidak mencapai kapasitas penyangga, maka si asam konjugasi ini harus ditambah dari luar yaitu dari garamnya. Dari garam yang mengandung NH4 ya, dari garam yang mengandung ion NH4+. Nah, tujuannya adalah untuk menambah konsentrasi asam konjugasinya. Salah satu contohnya adalah garam itu adalah NH4Cl. Ya, NH4Cl kalau dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, jadi NH4+ dari asam konjugasinya itu ditambah dari garam NH4Cl ataupun garam yang lain yang mengandung NH4+. Ya. Jadi paling banyak sebetulnya asam konjugasi itu ya dari garamnya. pH larutan penyangga basa. Ya, dengan cara yang sama seperti larutan penyangga asam, maka didapatkan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya. Atau ya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Nah, kalau sudah ada OH- ya, maka untuk mencari pH, cari dulu pOH, negatif log konsentrasi OH-. Kalau sudah diketahui pOH, ya, maka mencari pH itu 14 dikurangi pOH. Berikutnya membuat larutan penyangga asam. Nah, gimana caranya membuat larutan penyangga asam? Ada dua cara. Yang pertama, mencampurkan langsung antara asam lemah dan garamnya atau dengan garamnya. Nah, tujuan mencampurkan garam dengan asam lemah adalah seperti yang tadi dijelaskan bahwa garam ini akan menambah konsentrasi basa konjugasi dari asam lemah ini. Karena basa konjugasi dari asam lemah itu sangat sedikit, ya. Contoh, mencampurkan CH3COOH dan CH3COONA. Jadi CH3CONA ini akan menambah konsentrasi CH3COO- yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas penyangga ya, atau HCN dan CaCN2 ya, atau asam sianida dan kalsium sianida. Nah, kalsium sianida ini bertujuan untuk menambah konsentrasi ion Cn- ya, ion basa konjugasinya. Yang kedua, caranya mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Jadi kalau mau mereak dengan cara yang kedua ini, si asam lemahnya harus berlebih. Artinya berlebih itu nanti akan bersisa di akhirnya. Nah, asam lemah yang digunakan harus berlebih sehingga asam lemah tersebut akan bersisa dan basa kuatnya tepat habis bereaksi ya. Akan habis bereaksi sehingga di akhir reaksi terdapat asam lemah dan garamnya. Contoh, mereaksikan CH3COH berlebih dengan NaOH. Ya. Nah, NaOH itu kan salah satu contoh basa kuat. Jadi reaksinya CH3COH direaksikan dengan NaOH, hasilnya CH3CONA plus H2O. Itu sudah dibahas di reaksi asam basa reaksinya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, si asam lemahnya harus berlebih. Ini kebetulan koefisiennya 1 semuanya. Ya.
sudah setara. Misalkan asam lemahnya 100 milimol ya. Dikarenakan ini koefisiennya sama, ya maka yang bereaksinya molnya akan sama. Maka si NaOH itu harus lebih sedikit ya, harus sedikit daripada asam lemah ini. Atau asam lemahnya harus lebih banyak daripada basa kuatnya. Misalkan 50. Nah, karena koefisiennya sama, maka yang akan habis bereaksi adalah NaOH sebanyak 50. Ya, kenapa? Karena kalau CH3CO habis 100, itu NaOH yang diperlukan 100, itu tidak mungkin karena NaOH yang tersedia 50. Maka yang habis itu yang sedikit 50. Kalau koefisiennya sama, maka CH3COH yang dibutuhkan juga 50. Ya, sehingga CH3CONA yang dihasilkan 50 milimol. Nah, CH3COH itu akan ada sisa di akhir ya, sebanyak 50 milimol, sedangkan NaOH basa kuatnya itu akan habis dan akan terbentuk CH3CONA sebanyak 50 ya. Jadi pada dasarnya cara yang kedua itu sebetulnya juga sama dengan cara yang pertama ya, cuma garamnya dibuat dulu dari reaksi antara asam lemah dengan basa kuat ya. Jadi si asam lemahnya dibuat berlebih sehingga bersisa. Nah, ini asam lemahnya di akhir. Kemudian ada garamnya. Dan garam ini ya itu akan menambah konsentrasi basa konjugasi yaitu CH3CO. Ya, jadi sebetulnya sama dengan cara yang pertama. Cuma kalau cara yang pertama si garamnya sudah ada, kalau cara yang kedua garamnya dibuat dulu ya. Nah, kalau dua-duanya habis gimana? Maka misalkan CH3COH-nya juga habis. Nah, kalau habis itu tidak akan membentuk larutan penyangga ya. Jadi perhitungannya nanti pH-nya pakai rumus hidrolisis garam ya. Jadi kalau larutan penyangga itu asam lemahnya harus bersisa. Kemudian yang kedua, membuat larutan penyangga basa. Sama ya dengan larutan penyangga asam. Cara yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garamnya secara langsung. Jadi garam yang digunakan akan menambah konsentrasi asam konjugasinya. Karena asam konjugasi dari basa lemah sangat kecil atau sangat sedikit. Contoh, campuran NH4OH dengan NH4Cl ya, atau NH3 dengan NH4Cl. Jadi NH4Cl ini adalah garam yang dapat menambah ion NH4+. Yang kedua, mereaksikan antara basa lemah berlebih dengan asam kuat ya, penjelasannya sama seperti yang tadi. Ya, jadi basa lemah yang digunakan juga harus berlebih. Sehingga di akhir basa lemah tersebut akan bersisa. Contoh, mereaksikan NH4OH berlebih dengan HCl. NH4OH tambah HCl reaksinya hasilnya NH4Cl dan H2O ya. Kebetulan ini juga koefisiennya 1 sudah setara semuanya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, si NH4OH basa lemahnya harus berlebih atau harus banyak. 100, HCl-nya 50 ya. Maka yang habis HCl 50, NH4Cl terbentuk ya. Jadi NH4OH akan bersisa sebanyak 50 di akhir dan NH4Cl akan terbentuk 50 sesuai perbandingan koefisien. Sehingga di akhir itu hanya ada basa lemah dan garamnya ya. Nah, jadi ini juga garam ini ya sama seperti cara yang pertama, akan menambah konsentrasi asam konjugasinya itu NH4OH. Nanti ada contoh perhitungannya. Nah, sekarang menghitung pH larutan penyangga. Contoh, hitunglah pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan CH3COH 0,1 molar dengan 200 ml larutan CH3CONA 0,1 molar. Nah, untuk mengerjakan ya soal ini kita harus menganalisis dulu zat apa yang ada di soal ini. Oke, yang pertama ini zatnya CH3COH. Oke. CH3COH itu adalah asam lemah. Jadi kita harus tahu ya contoh-contoh asam lemah, asam kuat, basa lemah, basa kuat, dan garam-garamnya. Kemudian selain ada CH3COOH juga ada CH3CONA campurannya. Nah, CH3COONA itu bukan asam, juga bukan basa, ya itu sudah dibahas di asam basa, tapi adalah garam. Nah, jadi di sini ada asam lemah dan garamnya. Berarti ini adalah contoh pembuat larutan penyangga asam, ya. Kalau ada asam lemah berarti asam.
dengan cara yang pertama, mencampurkan langsung antara asam lemah dengan garamnya. Oke, kita cari dulu mol dari asam lemah atau milimol ya. Dari konsentrasi atau dari molaritas itu mencari mol itu molaritas kali volume larutan. Molaritasnya di soal adalah CH3COH itu 0,1 molar dikali volumenya 100 ml. Nah, kalau tidak dirubah ke liter maka satuannya jadi milimol. Hasilnya adalah 10 milimol. Nah, kemudian mol CH3CONA sama rumusnya, ini mol garam ya, 0,1 kali 200 itu 20 milimol. Nah, di rumus larutan penyangga asam itu H+-nya itu adalah Ka kali Ka dikali mol asam lemah dibagi basa konjugasinya. Jadi bukan dibagi garamnya. Maka garam ini harus diuraikan dulu menjadi CH3CO- dan Na+. Nah, ini kebetulan juga koefisiennya 1 semuanya. Ya, sudah setara. Nah, jadi yang diperlukan di rumus itu adalah konsentrasi dari ion CH3CO- ini atau basa konjugasinya. Nah, garamnya 200, maka CH3CO-nya juga 20 ya, maaf. 20 CH3CO-nya juga 20 sesuai perbandingan koefisien ya, karena garam itu terionisasi sempurna. Nah, sekarang kalau misalkan koefisiennya di sini 2, maka harus dikali 2 ya. Kebetulan ini 1. Maka rumusnya tadi udah H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya itu adalah mol. Berarti ya milimol ya, mol dengan milimol sama saja ya, tidak perlu milimol, tidak perlu dirubah ke mol ya, karena perbandingannya nanti sama. Milimol CH3COH asam lemahnya dibagi milimol CH3CO- ya, bukan CH3CONA. Dia harus diuraikan dulu. Walaupun angkanya sama ya, karena koefisiennya sama. Oke, kita masukkan nilainya. H+ sama dengan Ka di soal itu 10 pangkat negatif 5 dikali milimol CH3COH di sini ada, nah ini 10 dibagi milimol CH3CO-. Jadi bukan ini. Ya, tapi yang ini walaupun sama. 20 ya, 10 dibagi 20 itu setengah 0,5, jadi 0,5 kali 10 pangkat negatif 5 atau 5 kali 10 pangkat negatif 6. Jawabannya itu H+-nya. Di soal yang ditanyakan pH, berarti kita cari pH-nya negatif log konsentrasi H+, negatif log kali negatif log 5 kali 10 pangkat negatif 6, itu jawabannya 6 min log 5 pH-nya ya. Contoh soal yang kedua. Hitunglah pH larutan hasil reaksi atau campuran ya antara 100 ml larutan NH4OH dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar. Oke, sama caranya kita analisis dulu zatnya. Yang pertama ada NH4OH. NH4OH itu adalah basa lemah. Yang kedua ada HCl. HCl itu adalah asam kuat. Nah, di sini basa lemah dengan asam kuat, kalaupun menghasilkan penyangga itu menggunakan cara yang kedua. Jadi si garamnya dibuat dulu. Nah, tapi kalau soal yang seperti ini, mencari pH-nya itu kemungkinannya bisa menggunakan rumus penyangga. Menggunakan rumus penyangga itu dengan catatan si NH4OH atau basa lemahnya bersisa. Bisa juga menggunakan rumus hidrolisis garam dengan catatan dua-duanya habis. Itu hidrolisis garam sudah dibahas. Bisa juga menggunakan rumus asam kuat. Kalau asam kuatnya bersisa. Ya. Nah, maka kita harus hitung dulu molnya atau milimolnya. NH4OH M kali Pi sama caranya dengan yang tadi 0,1 dikali 100 10 milimol. HCl-nya juga sama 0,1 dikali 50 itu 5 milimol. Kemudian reaksikan antara NH4OH dengan HCl, hasilnya NH4Cl dan H2O. Mula-mula reaksi sisa, NH4OH-nya 10, HCl-nya 5, kebetulan koefisiennya 1. Ya. Maka kalau koefisiennya 1 itu mudah. Kalau koefisiennya sama itu, maka mudah mencari yang habisnya atau reaksi pembatasnya. Pasti yang kecil, ya. Berarti yang habisnya itu HCl 5. NH4OH yang digunakan juga 5 sesuai perbandingan koefisien. NH4Cl yang dihasilkan juga 5. Nah, ini min tanda minus dan positifnya. Min dan positifnya itu adalah min itu artinya berkurang, ya, plus itu artinya bertambah
ya. Maka NH4OH di sini bersisa ya, sisanya 5, HCl habis, NH4Cl terbentuk. Nah, di sini ada sisa basa lemah. Nah, karena ada sisa basa lemah, maka konsepnya larutan penyangga atau membentuk larutan penyangga. Larutan penyangga apa? Larutan penyangga basa karena ada basa lemah. Kalau dua-duanya habis, maka menghitung pH-nya itu menggunakan konsep hidrolisis garam. Oke. Di sini NH4Cl itu garam ya. Garam ini harus diuraikan dulu menjadi asam konjugasinya yaitu NH4+ dan Cl-. Ya, kebetulan sama koefisiennya 5 dan 5. Koefisiennya 1 ya, maka 5 milimol, NH4+-nya juga 5 milimol. Oke, sekarang karena ini larutan penyangga basa, maka OH- sama dengan rumusnya Kb dikali milimol NH4OH basa lemah dibagi milimol asam konjugasinya yaitu NH4+. Kita masukkan nilainya, OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat negatif 5, NH4OH dan NH4+-nya 5 ya. Nah, ini NH4OH itu ini yang bersisa ya, bukan yang dihitung-hitung mula-mula, tapi sisa di akhir 5. Kemudian NH4+-nya ini yang tadi diuraikan ya, sama 5. 5/5 habis, jadi konsentrasi OH-nya 10 pangkat negatif 5. pOH-nya negatif log ya, karena ini OH- berarti pOH dulu. Negatif log OH- sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 5, 5. Nah, maka pH-nya 14 dikurangi pOH, 14 dikurangi 5 sama dengan 9 ya. Jadi pH-nya 9. Ini larutan penyangga basa ya, karena pH-nya 9 atau di atas 7. Nah, jadi di soal itu ya, banyak soal yang seperti ini. Kemungkinannya tadi bisa kalau basa lemahnya bersisa ya larutan penyangga, kalau dua-duanya habis ya hidrolisis garam. Nah, latihan atau tugas ya, ini tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, menghitung pH larutan penyangga ya, yang terbentuk dari campuran. Nah, ini HCN dengan KCN. Nah, jadi Anda harus menganalisis apakah HCN itu jenisnya ya, KCN apa, ya nanti bisa menentukan perhitungannya ya. Nomor B, NH4OH dengan NH42 kali SO4. Kemudian, nah ini kalau NH42 kali SO4 nanti kalau diuraikan itu koefisiennya bukan 1 ya. Kemudian, nah nomor C, HNO2 dengan NaOH, nomor D NH4OH dengan H2SO4. Jadi di soal yang nomor 1 ini nanti ada kalau direaksikan yang lemah dengan yang kuat ya, ada yang koefisiennya tidak 1, jadi harus ditarakan dulu ya. Kemudian nomor 2, nah kalau nomor 2 menghitung massa dari CH3CONH yang harus dicampurkan ke dalam 200 ml CH3COH 0,2 molar agar diperoleh larutan. Nah, ini maksudnya adalah diperoleh larutan penyangga ya. Jadi konsepnya penyangga nomor 2 itu ya, diperoleh larutan penyangga yang memiliki pH 5. Nah, kalau nomor 1 itu bisa penyangga, bisa hidrolisis garam ya, tergantung yang bersisa atau yang habisnya.